Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ulfia Zayyina Rashida. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Nurjana dan Rahmat Jeffrey Saputra. Di sini saya akan memenuhi tugas konsep dasar IPA yang diampu oleh Ibu dosen Aziza Karenina. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem dan lingkungan. Nah, apa sih ekosistem dan lingkungan itu? Tentunya kalian semua sudah tidak asing dengan dua kata tersebut. Oke, ekosistem merupakan hubungan timbal balik atau proses interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya. Sedangkan lingkungan sendiri menurut pengertian secara harfiah berarti ruang lingkup atau sekitar atau alam sekitar. Setelah mengetahui pengertian ekosistem dan lingkungan, poin pertama yang akan kita bahas adalah komponen dan fungsi ekosistem. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari segala sesuatu yang hidup. Segala sesuatu yang hidup itu bagaimana sih? Ya, segala sesuatu yang memenuhi ciri-ciri bahwa dirinya disebut sebagai makhluk hidup, seperti bernafas, berkembang biak, bergerak, peka terhadap rangsang, dan lain-lain. Bila kita memasuki suatu ekosistem, baik ekosistem daratan maupun perairan, akan dijumpai adanya dua macam organisme yang merupakan komponen biotik dari suatu ekosistem. Kedua macam komponen biotik tersebut adalah yang pertama autotrofik dan yang kedua heterotrofik. Autotrofik merupakan organisme yang mampu menghasilkan energi atau makanan dari bahan-bahan anorganik dengan proses fotosintesis. Organisme ini tergolong mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Organisme ini sering disebut sebagai produsen. Yang kedua, heterotrofik merupakan organisme yang menggunakan, mengubah atau memecah bahan organik yang telah ada yang dihasilkan oleh komponen autotrofik. Organisme ini termasuk golongan konsumen. Jadi dalam komponen biotik terdapat dua macam organisme, yaitu yang pertama tadi organisme autotrofik dan organisme heterotrofik. Komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari segala sesuatu yang tidak hidup. Segala sesuatu yang tidak hidup itu bagaimana? Ya, segala sesuatu yang memenuhi ciri-ciri bahwa dirinya disebut sebagai makhluk tidak hidup. Ciri-cirinya seperti tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak bergerak, tidak peka terhadap rangsang, dan lain-lain. Sebuah ekosistem tentunya terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yang hidup di sebuah ekosistem bisa terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik dalam suatu ekosistem bisa terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Fungsi ekosistem. Fungsi ekosistem berhubungan dengan siklus materi dan siklus energi melalui komponen-komponen dalam suatu ekosistem. Maksudnya adalah proses perubahan lingkungan abiotik yang disebabkan karena pengaruh komponen biotik. Proses yang terjadi karena lingkungan abiotik mempengaruhi organisme. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
Rantai makanan merupakan perpindahan energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Rantai makanan secara konseptual terstruktur dalam tingkatan tropik. Sebuah tingkatan tropik mencakup semua organisme atau spesies dengan posisi yang sama dalam rantai makanan. Tingkatan tropik terendah adalah produsen, yang tidak memakan organisme lain, tetapi dia berfungsi sebagai diri sendiri atau penghasil makanan, misalnya tanaman hijau. Kemudian, semua organisme yang bukan produsen dapat diringkas sebagai konsumen yang membutuhkan organisme lain untuk makan. Sebagian besar konsumen adalah herbivora. Puncak tertinggi dalam tingkatan tropik ditempati oleh predator yang hampir tidak mungkin dimakan oleh organisme lain. Posisi konsumen yang berada di antara herbivora dan predator, dia memakan organisme lain tetapi juga mempersiapkan diri sebagai makanan dari para predator di atasnya. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nama lain jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jika rantai makanan hanya terbatas 4-5 tingkat saja, sedangkan jaring-jaring makanan lebih dari 5 tingkat. Kemudian yang kedua perbedaannya yaitu organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sedangkan dalam rantai makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Berikut merupakan contoh dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Berikutnya adalah proses produksi dan dekomposisi. Proses produksi dalam ekosistem erat hubungannya dengan daur materi dan aliran energi. Produksi merupakan istilah umum bagi para ahli ekologi yang digunakan untuk proses pemasukan dan penyimpanan energi di dalam ekosistem. Produksi primer meliputi pemasukan-pemasukan yang mencakup pemindahan energi cahaya menjadi energi kimia oleh produsen. Produksi primer dari suatu ekosistem berasal dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan pengikatan energi yang berasal dari sinar matahari. Sedangkan penggunaan energi pada binatang dan mikroba disebut sebagai produksi sekunder. Proses dekomposisi dimulai dari proses penghancuran atau fragmentasi atau pemecahan struktur fisik yang mungkin dilakukan oleh hewan-hewan herbivora terhadap tumbuhan dan menyisakan sebagai bahan organik mati yang selanjutnya menjadi debris atau detritus dengan ukuran yang lebih kecil. Proses dekomposisi merupakan fungsi yang sangat penting, sebab jika proses ini tidak terjadi, semua makanan akan terikat pada tubuh-tubuh mati, dan di dunia ini akan penuh oleh sisa-sisa dan bangkai-bangkai. Yang selanjutnya adalah energi dalam ekosistem. Lintasan energi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu lintasan merumput, meliputi proses yang melalui konsumsi langsung terhadap tumbuhan hidup atau bagian tumbuhan hidup ataupun organisme hidup yang lain. Yang kedua yaitu lintasan detritus organik, yaitu meliputi akumulasi dan penguraian sampah serta bangkai.
Siklus unsur kimia dalam ekosistem. Aliran energi dan zat-zat kimia merupakan suatu proses integrasi fungsional. Yang keduanya merupakan suatu pasangan karena energi disimpan dalam ikatan kimia. Aliran ini terjadi di antara tingkat trofik serta di antara komponen-komponen biotik dan abiotik, menggabungkan ekosistem ke dalam suatu unit fungsional. Ketika energi dilepaskan melalui proses pernafasan, maka senyawa-senyawa yang terlibat mengalami degradasi dan unsur-unsur kimiawinya dilepaskan ke habitat yang dapat digunakan kembali. Aliran kimiawi ini disebut siklus mineral atau siklus biogeokimia. Menurut Hutchinson, siklus biogeokimia merupakan suatu pertukaran atau perubahan yang terus-menerus dari bahan-bahan antara komponen biotik dan abiotik. Yang terakhir adalah ekosistem dalam kajian Islam. Ekosistem dalam kajian Islam yaitu mengaitkan lingkungan sekitar dengan nilai-nilai Islam. Ekosistem merupakan tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas atau merupakan kesatuan dari suatu komunitas dengan lingkungannya di mana terjadi antarhubungan. Nah, di sini tidak hanya mencakup serangkaian spesies tumbuhan dan hewan saja, tetapi juga segala macam bentuk materi yang melakukan siklus dalam sistem itu, serta energi yang menjadi sumber kekuatan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. Al-Ayah, yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ekosistem juga dibahas dalam kajian Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat karena khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. See you next time insyaallah, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.